Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat. Semoga pada kesempatan kali ini selalu ada dalam kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk video pembelajaran kali ini mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini temanya ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Kompetensi dasarnya 1.4 terbiasa berpakaian sesuai syariat Islam. 2.4 menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 3.4 menganalisis ketentuan berpakaian syariat Islam. 4.4 menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Sementara peta konsepnya adalah perintah menutup aurat, memahami aurat dan batasannya, memahami dalil menutup aurat, makna busana muslim dan muslimah, menunjukkan perilaku berbusana muslim dan muslimah, membiasakan perilaku berbusana muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perintah menutup aurat. Apa itu aurat? Secara etimologi atau bahasa, aurat berasal dari awira, artinya segala sesuatu yang harus ditutupi atau segala sesuatu yang menjadikan malu apabila dilihat. Sementara secara terminologi atau istilah, aurat artinya anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi dan haram dilihat oleh orang lain, kecuali oleh mahramnya. Batasan-batasan aurat. Batasan aurat laki-laki. Aurat bagi laki-laki yang wajib ditutupi adalah mulai dari pusar sampai lutut. Rasulullah SAW bersabda, aurat laki-laki itu antara pusar dan lututnya. Sementara batasan-batasan aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian wajah dan telapak tangannya. Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah SAW pun berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid atau sudah balik tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dalil Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 39 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Pada asbabun nuzul surah Al-Ahzab ayat 59 ini adalah dua perempuan pada saat itu, abid dan juga budak, ya, berjalan di tengah malam karena mungkin ada hajat tertentu, dan kemudian di tengah perjalanan ada sekelompok anak muda fasik. Maka mereka mengganggunya. Kemudian ditanya, "Wahai pemuda fasik, kenapa mengganggu wanita tersebut?" Wanita tersebut karena membuka auratnya, memperlihatkan auratnya, maka saya mengganggunya. Nah, setelah kejadian tersebut maka turunlah surah Al-Ahzab ini. Kemudian dalil yang lainnya adalah dalam surah An-Nur ayat 31, yang mana kesimpulan dari surah tersebut adalah agar kita menahan pandangannya, kemudian menahan kemaluannya, dan juga ya jangan menampakkan perhiasannya. Itu dalam surah An-Nur ayat 31. Kemudian dalil hadis. Nah, ini dalil hadisnya. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan, wanita yang sedang haid, tetap meninggalkan salat. Namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab." Rasulullah SAW menjawab, "Hendaklah saudarinya menjamkan jilbabnya kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Demikian dalil hadisnya. Kemudian yang kedua, makna
busana muslim dan muslimah. Makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah ihmar, dan dalam bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Kemudian pakaian adalah barang yang dipakai atau baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutupi aurat yang diwajibkan agama untuk menutupnya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Nah, selanjutnya fungsi pakaian. Yang pertama, fungsi religius. Fungsi religius dalam berpakaian memiliki pengertian bahwa berpakaian itu merupakan perintah agama Islam. Setiap muslim dan muslimah wajib menutupi aurat. Perintah menutup aurat dengan berpakaian sesuai syariat Islam untuk menjaga kehormatan dan harga diri manusia. Fungsi estetika. Yang kedua, maksudnya adalah pakaian merupakan cerminan dari nilai-nilai kesopanan yang berlaku di masyarakat. Cara berpakaian merupakan wujud penghormatan kita kepada orang lain. Karena itu, seorang selayaknya berpakaian sesuai dengan tempat, kondisi, dan situasi yang ada sehingga nilai sopan dan pantas. Yang ketiga, fungsi estetika. Fungsi estetika menunjukkan berpakaian memiliki nilai seni dan keindahan. Namun demikian, nilai seni dan keindahan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan syariat Islam. Innallaha jamilun yuhibbu jamal. Sungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Yang keempat, fungsi kesehatan. Pakaian berfungsi untuk menjaga kesehatan kita. Pakaian dapat melindungi kita dari berbagai penyakit dan gangguan alam seperti dingin, panas, dan sebagainya. Adab berpakaian muslim dan muslimah. Adab berpakaian bagi perempuan. Menutup aurat wanita, tidak berfungsi sebagai perhiasan, lebar dan longgar, kainnya tebal dan tipis, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, tidak diberi pewangi atau parfum. Adab berpakaian bagi laki-laki. Menutup aurat, tidak memakai emas, tidak memakai sutra, hendaknya tidak isbal atau melebihi mata kaki. Perilaku yang mencerminkan berpakaian sesuai syariat Islam. Perilaku mulia sebagai pengalaman berbusana sesuai syariat Islam. 1. Sopan santun dan ramah tamah. 2. Jujur dan amanah. 3. Gemar beribadah. 4. Gemar menolong sesama. Dan yang kelima, menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Selanjutnya, hikmah berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama, seorang berpakaian Islam akan terjaga kehormatannya. Yang kedua, menghindarkan pemakainya dari berbuat maksiat. Dan yang ketiga, menghindarkan pemakainya dari gangguan jahat. Dan yang keempat, menghindarkan pemakainya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, dapat melindungi kesehatan dan menghindarkan dari penyakit. Coba renungkan sebentar. Sudah sampai tahap keberapa kamu dalam menutupi aurat? Ya. Kalau tingkatannya kita menaik, maka akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tingkatannya kita menurun, maka akan disayang setan. Demikian dan sekian dalam pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian atau juga pembahasan kurang fasih dan lain sebagainya. Pada kesimpulannya, pada kesempatan kali ini kita mudah-mudahan bisa mengamalkan mengenai menutup aurat atau berbusana muslim dan muslimah. Terima kasih. Sekian dan demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.